buat yang baru gabung nih kita lagi membahas tema Hi Kids, ini orang tuamu. Masya Allah, ini aku baru aja ya pas lagi jemput Ustadz Maulana ke luar studio, aku tuh pikiran-pikiran yang nauzubillah gitu ya. Nah aku langsung tanya aja nih sama Ustadz Syam. Ustadz izin bertanya, gimana nih kalau misalnya ada orang tua ya, nauzubillah punya anaknya hamil di luar nikah ya, amit-amit ya Allah. Terus apakah orang tuanya boleh menyalahkan anaknya sepenuhnya? Tapi bukannya orang tuanya juga tetap salah ya karena kurang pengawasan gitu sama anaknya jadi salah pergaulan dan lain-lain. Gimana dong Ustadz? Silahkan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi min dzalik. Tabi guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan betapa kejinya, betapa berdosanya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membunuh, orang yang berzina, dan itu termasuk daripada dosa-dosa besar illa man taba. Tapi Allah menutupnya dengan mengatakan illa man taba, kecuali mereka bertaubat. Maka ketika ada seorang anak yang ternyata dia memiliki kesalahan sampai akhirnya terjadi kecelakaan, kalau istilah sekarang MBA, married by accident, atau dia hamil di luar nikah, maka jangan terus-menerus menyalahkan sang anak, sang orang tua mesti introspeksi diri. Jangan sampai memang orang tua yang kurang pengawasan. Karena seorang anak tidak mungkin serta-merta langsung tiba-tiba hamil kayak Siti Maryam. Tidak mungkin, pasti diawali dari awalnya chattingan dulu. Dari chattingan kemana? Dibeliin martabak. Dari situ kemana? Diajak jalan. Dan dari mana dia bisa jalan? Dari izin orang tuanya. Ya udah, tapi jangan malam-malam ya nak. Wah, ini orang tuanya kurang sadar bahwa kejadian seperti itu bukan hanya bisa dilakukan malam hari, siang hari juga bisa. Orang tuanya hanya berpesan, yang penting jangan tengah malam pulangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal belum tentu kejadiannya malam. Bisa jadi kejadiannya di siang hari. Maka sangat penting untuk bercermin dan introspeksi diri. Mungkin ini karena kurangnya pengawasan daripada orang tuanya. Setelah pengawasannya maksimal, subhanallah, kita tidak bisa menutup mata. Mungkin kita bilang orang tuanya kurang maksimal, siapa tahu memang sudah maksimal. Setelah orang tuanya sudah maksimal dan sudah menyerahkan semua pengawasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu udah gede, kamu akan merantau, tidak mungkin mama papa mengawasimu 24 jam. Kamu udah tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ibu sudah jelasin, bapak juga sudah jelasin, kamu harus takut kepada Allah. Makanya sangat penting membuat anak takut pada Allah, bukan takut sama orang tuanya. Karena kalau takut sama orang tuanya, ketika jauh sama orang tua sudah tidak peduli lagi. Orang tua nggak lihat nih, papa mama nggak lihat, subhanallah. Maka yang lebih penting daripada takut kepada orang tua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Nah, Allah itu maha melihat. Mungkin mama bisa luput, mungkin bapak nggak tahu, tapi Allah itu maha tahu dan maha melihat. Buat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita memberikan usaha maksimal mengawasinya, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua sudah maksimal dan anak berbuat kesalahan, maka kesalahannya itu kembali kepada sang anak itu sendiri. Apatah lagi dia sudah 15 tahun, apatah lagi dia sudah berada di usia balik, apatah lagi sudah maksimal nasihat daripada orang tuanya, maka bukan orang tuanya lagi yang disalahkan, tapi sang anak disalahkan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak dibebankan dosa orang lain terhadap orang lain, meskipun itu adalah orang tuanya, meskipun itu adalah anak-anaknya. Lalu bagaimana cara menghalanginya? Di antara usaha maksimal itu orang tua kita diajarkan oleh para ulama kita untuk membacakan surah Al-Qadr kepada anak.
Dibacakan kepada ubun-ubunnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka diberikan daripada doa-doa bahasa Indonesia aja, ya Allah lindungi anakku, jauhkan dia daripada perbuatan buruk, jauhkan dia daripada perbuatan yang tidak menyucikan dirinya, perbuatan yang keji, ya Allah jauhkan anak-anakku. Minta perlindungan kepada Allah, salah satu wasilahnya adalah dengan surah Al-Qadar. Dan juga ingat tadi, usaha maksimal. Apa yang bisa kita kasih kepadanya, usahakan maksimal. Jangan sampai memang sang anak ini kenapa bisa demikian, kenapa bisa dia lebih memperhatikan cowoknya, dia memperhatikan ceweknya. Kenapa? Karena kurang perhatian daripada orang tuanya. Lebih sering menelpon cowoknya, perhatiin dia udah makan belum, udah kerja tugas belum, dibandingkan orang tuanya. Orang tuanya jarang berkomunikasi dengannya. Betul. Ya. Sehingga dia mencari orang yang bisa mendengarkan dan memperhatikannya. Masya Allah, ternyata begitu ya Ustadz. Siap. Ya, kalau gitu terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Bu-ibu, mau nanya enggak? Mau? Ya udah langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oh iya, tadi ada pertanyaan jamaah yang belum dijawab. Jamaah yang tadi keluar studio tapi alhamdulillah udah balik lagi ke studio nih ya. Ibu, tadi apa pertanyaannya? Coba boleh diulang sekali lagi Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah dari Majelis Taklim Bumiayu Laren, Kabupaten Brebes. Tepuk tangan jamaah. Silakan Bu pertanyaannya. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara mencari restu orang tua kalau apa yang kita pilih nggak sesuai sama mau mereka? Terima kasih. Masya Allah. Restu lagi ya nih. Aduh kayak lagu-lagu deh. Terima kasih, silakan kembali duduk Ibu. Ustadz Maulana kali ya yang boleh menjawab soal terkait restu-restuan nih. Silakan Ustadz. Ya, buat izin Habib dan Sasam dan semuanya mohon izin. Mohon izin. Kepada semua anak, jikalau untuk mencari mendapat restu orang tua, maka nih ada 7 yang harus dilakukan. Yang pertama, sopanlah sama orang tua. Mau beda pendapat, mau dapat restu, sopan, jangan melawan. Kemudian jamaah, jujurlah, jangan ada dusta. Jangan dibuat-buat, jujur aja. Orangnya begini, ini begini, jujur. Kemudian yang ketiga, siap mendengarkan pendapat orang tua. Siap mendengarkan pendapat orang tua. Apa pendapat orang tua? Bisa jadi menurut kita bagus, tapi orang tua lebih bagus sebenarnya. Cuma karena kita tidak dengar. Keempat, apa tadi? Jujur, sopan, dengar, tunjukkan. Perlihatkan. Orang tua itu punya butuh bukti. Sebenarnya bukan tidak percaya, karena engkau tidak memperlihatkan buktinya. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Jujur. Kemudian sopan. 3, dengarkan. 4, tunjukkan. Kalau kau memang ada beda sama orang tua, tunjukkan pendapatmu. Kemudian yang kelima, kalau sudah sampai tahap di situ belum bisa orang tua mendengarkan pendapat kita, maka cari orang yang bisa memberikan masukan orang tua menurut pendapat kita. Boleh tuh. Kemudian 2 lagi nih. Tahu nggak yang 2 ini? Mau tahu? Mau tahu? Gini. Ketika kita sudah punya sampai tahap di situ, maka tanggung jawablah atas pendapat kita. Jangan pelimpang. Ya, kalau mau tunjukkan. Tanggung jawab atas itu. Kemudian yang terakhir, apapun yang kita lakukan, jangan tergesa-gesa. Hai anak muda, jangan tergesa-gesa. Bersabarlah. Insya Allah kalau kita bersabar, tenang. Karena kita kadang-kala selalu memaksakan kehendak kita kepada orang tua karena tidak sabaran. Itu,
Ayo ma, ayo. Tunggu dulu. Bener Bukan ya. berarti orang tidak mau, orang tua tidak mau. Mungkin ada waktunya. Engkau belum bisa dulu. Belum Beliin mampu ya. motor. Aduh. Bagaimana mau beli motor umurmu belum 17? Iya baru umur 3 tahun gitu ya. Iya juga sih. Motor-motoran aja Motor-motoran ya. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Ibu sudah cukup jelas ya Bu. Jadi gak keluar studio lagi ya Bu. Ya Alhamdulillah deh. Ayo siapa lagi nih yang mau bertanya, ibu-ibu tunjuk tangannya. Wah semangat sekali Bu. Yang paling atas ini. Maaf ya Bu, silahkan Bu pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muriah dari Masjid Taklim Al Istiqomah Bumiayu Brebes. Tepuk tangan jamaah. Apa Bu pertanyaannya? Ya. Mau tanya dong Pak Ustadz. Mau tanya sama ke Gilbi. Pak Ustadz, Gilbi. ya. Silakan Gilbi sini sayang. Apa Bu pertanyaannya? Iya. Ya. Gilbi pernah nggak diminta ini itu sama mama papa, misalnya diminta belajar terus biar jadi juara. Gilbi suka nggak? Soalnya tante suka nggak paham sama kemauan anak tante. Biasanya apa yang Gilbi lakuin? Oh Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gilbi gimana Gilbi? Jadi Gilbi sering disuruh nggak sama orang tua untuk belajar, terus Gilbi nurut atau gimana? Silakan Gilbi langsung dijelaskan. Jadi gini Bu, Gilbi dipaksa untuk belajar itu tidak pernah sama sekali. Tetapi selalu diingatkan untuk rajin belajar. Tetapi dengan cara tidak memaksa. Dan Gilbi pribadi suka banget. Dan Gilbi mau diajarin sama mama. Terus kalau misalnya kita diajarin sama mama selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama, lakukan. Jika bertentangan, tinggalkan. Kalau tidak ada orang tua, siapa lagi? Masya Allah. Wah, Luar dengerin Bu, biasa. dengerin. Gilbi tidak mau, Gilbi kan tidak dipaksa sama orang tua. Iya, Kalau dipaksa tapi dia ngomong di sini, diusir dari rumahnya nanti Wah, ya. bener Kan banget. gini, ketika kalau kita dipaksa orang tua, Iya. nih buat orang tua, dari Benar. posisi anak, ketika anak dipaksa sama orang tua, wahai anak, bersyukurlah masih ada orang tua. Bener banget, itu yang Karena terpenting ada ya. orang tidak punya orang tua lagi. Iya, benar. Makanya kepada anak dimanapun berada, Bersyukur ya. bersyukurlah ketika ada orang tua dan berbaktilah kepadanya. Orang tua tidak menuntut kita untuk jadi apa, tapi bagaimana kita jadi anak soleh. Tahu nggak arti anak soleh? Yang melanjutkan kebaikan orang tua. Masya Ingat ya, Allah. orang tua tidak pernah menuntut macam-macam sama kita. Iya, orang tua hanya ingin mau yang terbaik ya. Orang tua mau melihat kita yang terbaik. Tidak ada orang tua mau lihat anaknya buruk. Gak mungkin dia mau ngejerumusin anaknya juga ya. Makanya Bener terima banget. kasih banyak. Ucapkan Terima kasih sama- untuk mama papa di rumah gitu misal. Terima kasih Mama Papa. Pantun dong, pantun. Bisa pantun nggak? Anak Pekanbaru biasanya pantunnya bagus Iya, tuh. pantun. Coba Ada yang pantun. dihafal nggak pantun? Jalan-jalan ke Bekasi Ya, ya. ya. Ya, coba gimana. Ada. 1, 2, 3. Lebaran makan karamel. Sekian dari Ustadz Comel. Iya. Terima kasih. Gilby. Comel itu apa? Comel, cakep. Oh, cakep. Terima kasih Gilby, boleh duduk lagi. Bu, alhamdulillah Kenapa, hebat. kenapa? Dia tidak pernah jauh dari ibunya. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Aku kasih kesempatan terakhir untuk di segmen ini. Ayo tunjuk tangannya ibu-ibu. Oh Bu yang di sebelah sini sebentar ya Bu, sebentar ya. Ibu nih, bisik-bisik lagi jangan-jangan pertanyaannya. Oh enggak ya, yaudah silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari Majelis Taklim Al Istiqomah Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Tepuk tangan jamaah. Silakan Ibu pertanyaannya. Tanya dong Ustadz, mau tanya kepada Habib. Boleh, silakan Ibu. Ada apa tanda-tanda orang tua yang sudah happy dan ridho sama pencapaian kita sebagai anaknya? Apakah ketika mereka menangis bahagia atau ketika mereka cuek-cuek saja?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa tuh Habib tanda tanya? Silahkan penjelasannya. Ya, terima kasih Ibu Betari, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Gilby, Muhammad, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang tua akan bahagia, gembira, senang ketika anaknya sukses, berhasil. Kita pernah melihat orang tua kita atau kita ngelihat tetangga kita orang tuanya yang selalu menceritakan anaknya. Wah, anak saya alhamdulillah sekarang udah sarjana. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah lulus S1-nya, S2-nya, S3-nya, S-telernya. Oh enggak. Dia senang diceritain, wah anak saya di luar negeri. Alhamdulillah, wah anak saya sekarang udah kerja. Gajinya gede loh, 5 juta sebulan baru masuk. Itu orang tua menceritakan tentang kebaikan-kebaikan anaknya. Orang tua senang gak? Bahagia, senang. Tapi pas ketika ketemu anaknya, kadang anaknya dimarahin, anaknya ditegur. Tapi di luar bahagia, bergembira. Tapi bukan itu Bu. Orang tua yang bahagia, yang senang bukan lihat dunianya, tapi lihat akhiratnya. Alhamdulillah anak saya dari kecil biasa ceramah, dia mengamalkan apa yang diisi ceramahnya. Itu yang hebat. Anak saya alhamdulillah sholat 5 waktu gak tinggal. Baca Qurannya gak tinggal, itu boleh dibanggakan. Alhamdulillah saya memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya, akhlaknya bagus. Bukan ke tetangganya bagus, tapi ke orang tuanya bagus, ke tetangganya juga bagus. Kan ada juga anak yang akhlaknya ke tetangganya, ke temannya bagus, tapi orang tuanya gak bagus. Tapi alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah memiliki anak-anak yang saleh, soleha, bertakwa kepada Allah. Itu pencapaian yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat. Jadi orang tua yang merasa dirinya sukses berhasil adalah yang bisa menuntun anaknya atau anaknya menuntun orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak yang sukses, ini anak yang berhasil, ini adalah anak yang hebat yang bisa berada di dalam setiap kebaikan dan berada dalam jalan dan naungan keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua selalu berdoa. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita nih selalu berdoa, ya Allah, berharap anak kita nih kalau dilihat enak, dipandang enak, diajak ngomong enak, dia jauh dari rumah juga enak. Kenapa? Sering ingat sama orang tuanya, berkata-kata baik, lemah lembut, berbicara sama anaknya, bertutur kata yang baik. Qurrata a'yun, enak dipandang. Dan juga menghasilkan setiap sesuatunya di luar sampai dengar di telinganya. Tetangganya menceritakan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Mendidiknya dengan didikan yang baik. Kita kalau ngelihat sebagai anak, orang tua kita udah membanggakan kepada temannya, keluarganya, kerabatnya, saudaranya, kita alhamdulillah merasa berhasil. Merasa senang. Oleh karena itu balasan bagi anak adalah setiap 5 waktu sholat, bahkan mau tidur, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu dibaca, jangan pernah ditinggal. Karena bentuk rasa syukur kita sebagai anak untuk mendoakan orang tuanya adalah setiap 5 waktunya. Bentuk syukur kita sebagai anak membalasnya adalah dengan cara mendoakannya. Bentuk syukur kita sebagai seorang anak adalah senantiasa menempelkan hati kita untuk selalu mendoakan orang tua kita berada dalam setiap kebaikan dan kebaikan, minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, salah satu bentuk bakti ya seorang anak terhadap orang tuanya. Terima kasih banyak Habib penjelasannya, boleh tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita masih memberikan kesempatan nih untuk jamaah yang masih mau bertanya. Jadi tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.